Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qa'idin amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis yang sangat mulia, yaitu majelis di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya ya menghadirkan di tengah-tengah kita para malaikat ya yang mengerumuni kita. Allah mencucurkan rahmatnya, menurunkan sakinahnya dan mengampuni dosa-dosa. Ini adalah sajian yang sangat mulia dari Allah kepada hamba-hambanya di dunia, yaitu hamba-hambanya yang memakmurkan masjid Allah. Itulah judulnya. Subuh kali ini saya akan membahas ayat ke-18 dari surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin rahimani wa rahmatullah, pada ayat ini penekanannya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Bahkan bukan memakmurkan masjid, tapi innama ya'muru masajidallah. Masjid itu adalah jamak taksir dari masjid. Kalau masjid itu berarti satu jumlahnya, tapi kalau masajid itu jumlahnya banyak, yaitu masjid Allah. Nah, menggunakan kata innama, ya innama itu adalah diartikan khusus, yaitu apa? Sesungguhnya hanyalah, artinya pembatasan. Allah Subhanahu wa taala membatasi orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang akan ya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Yaitu innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa itu? Ya, yaitu orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ya. Jadi kekuatan pertama bagi siapa yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Nah, itu ya. Pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah ya, man amana billahi wal yawmil akhir. Yang kedua, iman kepada hari akhir ya. Kemudian wa aqamas sholata, yaitu orang yang diberi kekuatan untuk menegakkan sholat. Wa ataz zakata, dan orang yang diberi kekuatan untuk membayar zakat. Yang keempat, walam yakhsha illallah, yaitu orang yang tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka apa yang akan diberikan kepada mereka? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah SWT berikan petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ingin saya tekankan di sini. Pertama adalah memakmurkan masjid Allah itu adalah hak istimewa
istimewa Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Hamba-hamba yang terpilih tadi memiliki kriteria adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang ingin kita bahas sedikit ya. Mengapa memakmurkan masjid itu perlu iman kepada Allah, perlu iman kepada hari akhir? Hadirin rahimani rahimakumullah. Kalau orang tidak punya iman atau tipis imannya, maka memakmurkan masjid itu menjadi berat ya. Pertama, dia akan hadir ke masjid berarti dia telah memutuskan ya. Dia akan memutuskan aktivitas yang sedang digeluti. Misalnya satu contoh, adzan subuh, sebagian orang masih tidur, sebagian orang masih ngantuk. Tapi begitu Allah panggil, orang yang tidak ada iman kepada Allah, dia lebih baik meneruskan tidurnya lah, masih ngantuk kan gitu. Dia berjuang melawan kantuk, berjuang untuk melawan tidur, meninggalkan kasur kan gitu ya. Nah ini butuh iman. Yang tidak ada iman, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan bantal ya, karena masih ngantuk misalnya itu. Kemudian di siang hari mungkin sedang bekerja, seorang petani masih di sawah gitu ya. Orang yang tidak ada kekuatan iman maka akan berkata dalam pikirannya, wah ini masih banyak yang belum dipacul gitu ya. Jadi dia tidak akan punya kekuatan untuk meninggalkan sawahnya ya. Kecuali kalau ada iman dalam dirinya, wah saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka panggilan Allah adalah lebih dari segalanya ya. Maka apapun saya tinggalkan untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya orang yang beriman yang punya pikiran seperti itu, punya kekuatan seperti itu ya. Begitu seterusnya, sehingga orang bisa hadir menuju masjid itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, dia pasti percaya, yakin ya, iman kepada hari akhir. Sebab orang yang tidak percaya, tidak yakin kepada hari akhir, perlu dibedakan antara yakin dengan percaya. Kalau yakin adalah percaya dengan segala resikonya. Misalnya begini, ada orang yang tipis melintang gitu ya. Begitu melintang maka dia akan tepat sasaran. Walaupun jarak 10 meter misalnya, bahkan 25 meter melintang mangga keplok kena. Nah, kemudian dia mengatakan kepada hadirin yang hadir pada saat itu, saya sebagaimana yang kalian lihat adalah termasuk orang yang pintar melintang ya. Coba Anda lihat, saksikan, saya akan melintang mangga itu ya dengan jarak 10 meter kena, 25 meter kena, 30 meter kena. Maka hadirin akan mengatakan, oh percaya ya. Ada yang mengatakan percaya, ada yang mengatakan yakin. Bedanya, orang yang paling lantang mengatakan percaya dipanggil, kamu percaya kalau saya melintang itu kena? Percaya. Nah, dipanggil. Oke, sekarang kamu berdiri 10 meter di hadapan saya. Saya letakkan sebuah bola ya. Kamu jangan bergerak. Bola sepak ya. Akan saya melintang bola sepaknya, bukan kepalamu ya. Saya akan melintang bola sepak yang ada di kepalamu pada jarak 10 meter saja. Silakan kamu berdiri di situ. Enggak mau, saya enggak mau. Kenapa? Enggak mau, nanti kalau kena kepala saya gimana gitu ya. Nah, dia percaya tapi tidak yakin ya. Dia percaya tapi tidak yakin ya. Karena apa? Dia hanya mengatakan percaya tapi tidak mau dengan segala resikonya ya.
Berarti ini percaya tapi tidak yakin. Nah, siapa orang yang yakin itu? Orang yang yakin itu ketika dia diminta untuk berdiri, di atasnya dikasih bola, dipelintang jarak 10 meter, orang yang dia mengatakan percaya, dia siap sanggup gitu ya, tanpa takut apapun yang terjadi. Nah, itu orang yang yakin. Jadi orang yakin adalah orang yang percaya dengan segala resikonya. Maka begitulah iman. Iman adalah suatu bentuk keyakinan kepada Allah SWT. Yakin terhadap apa yang ia percayai dengan segala resikonya. Yakin terhadap hari kiamat, bahwa nanti ketika saya menghadiri azan, maka pasti saya akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya. Orang yang hadir lebih utama, lebih pertama ya, dia wajahnya akan dalam hadis Nabi itu hurun muhajiri, itu wajah yang cemerlang bagaikan matahari. Jadi tadi yang hadir pertama ini Gus Abror, nanti Gus Abror ini wajahnya ya. Ini sebuah keyakinan ya. Orang yang tidak punya keyakinan maka tidak akan ada kekuatan, itulah landopok kan gitu ya. Jadi orang yang tidak ada keyakinan tidak ada kekuatan, Nah ini kadang-kadang orang lain yang melihat dengan tidak dengan kacamata iman itu kadang-kadang gumun gitu ya. Belum pun masih pagi kayak gini, berangkat ke masjid, artis-artis kelonan sih. Jadi mereka tidak melihat dengan basiroh ya, melihat fisik ya. Kalau melihat fisik seolah-olah tukang becak itu kalau sedang genjot gitu ya, orang lain akan mengatakan, oh kasihan dia tukang genjot sampai keringetan panas gitu ya. Tapi kalau ditanya kepada tukang becak, Pak, gimana hari ini? Alhamdulillah. Yang dirasa bukan capeknya, yang dirasa adalah bayarannya, itu ya. Tapi sebaliknya, mungkin ada orang mengatakan pada tukang becak lain ya, yang tertidur pulas di becaknya, sementara dia sendiri mau tidur susah. Dia akan mengatakan kepada tukang becak itu, enaknya jadi tukang becak ya, di tempatnya kayak gitu aja bisa tidur. Tapi kalau tukang becaknya sendiri ditanya, bagaimana Pak ini hari ini, dia pasti ngeluh ya, atau paling tidak mengatakan, saya belum narik hari ini. Jadi orang yang seolah-olah dia perkoso, tapi dia senang, sendiri merasa senang. Sebaliknya orang yang seolah-olah dia pengen bisa tidur di becak, tapi sesungguhnya dia sedang susah gitu ya. Maka begitulah sesungguhnya orang yang lalu lalang ke masjid. Mungkin orang lain yang tidak melihat dengan mata basiro mengatakan, belum wasiat dilembungi dan seterusnya macam-macam, karena dia tidak melihat dengan kacamata ilmu dan basiro. Dia hanya melihat dohir. Maka ada orang yang gumun, tiap hari pengajian, terus nanti anaknya dikasih obrol. Ada seorang nenek-nenek yang bilang kayak gitu ya. Pengajian terus ibu-ibu anak. Jadi dia tidak melihat dengan kacamata basiro, tidak melihat dengan kacamata ilmu. Jadi akan tidak mudeng gitu ya, tidak nyambung gitu. Hadirin rahimani rahmatullah. Begitulah sesungguhnya orang yang hadir ke masjid itu dia memiliki ketenangan, memiliki keselesaan. Wa man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia akan mendapatkan rasa aman. Jadi tentram, aman ya. Tapi orang yang melihatnya sedang dia tidak pernah masjid, gelisah ya. Seperti mana burung di dalam sangkar.
Dia gelisah. Kalau mau ke masjid pun, tengok-tengok dia segera keluar. Jadi karena tidak merasakan kelezatannya. Dan kelezatan ini adalah bagian dari anugerah yang luar biasa. Andai kata setiap orang itu nyicipi gitu ya, sajian Allah, hidangan Allah yang berupa sakinah, berupa ketenangan, ini maka orang akan betah di masjid, gitu kan? Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana syaratnya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, yaitu mendirikan sholat. Apa bedanya wa ya'maluna sholih wa yuqimus sholat, ya, mendirikan sholat dengan mengamalkan sholat? Tidak wa ya'maluna sholat, ya, wa ya'maluna sholat wa yuqimunas sholat, ya. Karena tidak setiap orang yang mengamalkan itu mendirikan, ya, tapi setiap orang yang mendirikan pasti mengamalkan. Artinya apa? Ada orang yang mengamalkan sholat tapi tidak serius mengamalkannya, tidak menghadirkan keyakinan, tidak menghadirkan daripada tumaninah dan seterusnya, sehingga sholatnya tidak mampu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Padahal sholat itu statusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholatnya tidak ditegakkan, artinya hanya sekedar diamalkan, tidak dinikmati, tidak dijiwai, tidak dengan tumaninah, tidak dengan ilmu, ya, tidak dihadirkan Allah, ya, tidak dihadirkan keagungan Allah, maka sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, sholat dengan tidak sholat sama saja, ya, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, kata-katanya juga tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi umat. Sikap dan perilakunya tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan umat. Tetapi kalau sholat ini ditegakkan, maka sesungguhnya bentuk kehusuan dalam sholat adalah kemampuan seseorang untuk membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat. Di dalam sholat selalu banyak berzikir, mengingat Allah. Maka di luar sholat juga begitu, ya, banyak melakukan zikir, mengingat Allah. Di dalam sholat menuntut orang, maka dia di luar sholat juga menuntut orang. Di dalam sholat dia menundukkan padanya, di luar sholat dia menundukkan padanya. Artinya memilih apa yang pantas dilihat dan apa yang tidak pantas dilihat. Begitu seterusnya. Sholat diakhiri dengan salam, tengok kanan, tengok kiri. Artinya di luar sholat kita juga kenal dengan tetangga, kita serawung. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita mampu membawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat, ya, ini bentuk natijah dari kehusuan dalam sholat. Maka itu namanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini dibangun dari masjid. Jadi kalau kita 5 waktunya di masjid, insya Allah sifat ini akan tertanam dalam diri kita, ya. Kemudian waqama sholata wa atas zakat. Kita keluarkan zakat. Mengapa? Karena apa yang kita peroleh dari hasil keringat kita itu sebagian hak orang fakir dan miskin. Jangan semuanya kita wal-wal gedual, ya. Itu semuanya dimakan. Kita harus sisihkan sebagian untuk orang yang berhak. Jangan sampai kita merasa ini hasil jerih lelahku yang diperoleh dengan halal, ya, maka sembarang mau, ya, saya gunakan sesuai dengan kehendakku, ya, tidak. Karena hakikatnya apa yang Allah berikan pada diri kita ini adalah titipan, ini adalah amanah. Bahkan nyawa dalam diri kita itu kita tidak bisa ngatur. Umur
dalam diri kita tidak bisa ngatur, apalagi harta yang sudah ada di tangan kita juga belum tentu milik kita. Jadi mesti kita atur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tunaikan zakat, kita tunaikan infak, ya, sesungguhnya sedang menjaga harta kita. Menjaga harta kita, menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit, menjaga harta kita dari berbagai macam musibah. Maka sesungguhnya dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita agar supaya kita dapat menunaikan zakat. Sebagian hak orang lain yang ada dalam diri kita tunaikan, jangan kita makan seolah-olah kita makan halal, padahal kita makan hak daripada saudara kita yang tidak kita tunaikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang sangat penting, walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Mengapa? Karena kita di dunia ini mengamalkan Islam penuh tantangan, penuh godaan. Jadi tantangan godaan itu salah satunya adalah orang tidak senang sama kita, ya. Nah, ini kalau kita jirih itu apa kalau bahasa kita ini? Takut dicemooh, takut dibully, itu ciri ya. Nah, maka kita nanti nggak jadi beramal, ya. Mau ke masjid ada orang bully, gitu ya. Mau sholat ada orang bully, ya. Nah ini nanti kalau kita ikut bulian orang, nggak jadi nggak jadi sholat, nggak jadi ke masjid. Sebab banyak yang bully daripada yang tidak, ya. Nah ini maka walam yakhsha illallah, tidak takut dibully, tidak takut dicela, ya. Kita beribadah hanya dan untuk Allah. Orang senang, orang tidak senang, tidak peduli. Saya tidak beribadah untuk menunggu orang menyenangi saya. Orang senang kepada saya, orang tidak senang kepada saya, asal Allah senang, ya. Nah ini namanya kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita memiliki sifat-sifat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wasa ulaika ayyakunu minal muhtadin, ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala akan segera putuskan kita sebagai hamba yang mendapatkan petunjuk, ya. Nah, untuk mendapatkan petunjuk ini kan bukan harga murah, ya. Petunjuk Allah itu harga yang sangat mahal. Orang yang dikasih petunjuk Allah, maka dia sesungguhnya telah memiliki segalanya. Orang yang kaya, orang yang paling kaya itu adalah orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi iman. Ini kekayaannya luar biasa, tidak bisa dibandingkan langit dan bumi. Seandainya kita harus bersyukur atau kita harus mengatakan syukuran, gitu ya, untuk mensyukuri iman yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menjual matahari, menjual bulan, menjual kuburan, itu gak cukup, gitu ya. Soalnya matahari dijual, bulan dijual, bumi dijual, lautan dijual, kuburan dijual, kabeh itu hartanya digunakan untuk mensyukuri iman yang Allah berikan, itu tidak cukup. Harta yang paling kaya itu adalah petunjuk, keimanan, petunjuk, apalagi kekuatan. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Jangan hanya sekedar melihat harta. Wah, kurang tuh mobil, kurang tuh motor, rumah bermasih kayak gini, bersyukur. Oh, masya Allah. Kita sudah punya iman, punya sholat, punya ini, punya Allah, kita punya segalanya. Kalau kita punya, mungkin sedikit saya tutup ini dengan cerita Ayas. Ayas itu adalah salah satu
dulu itu ya hamba sahaya ya di zaman salah satu kerajaan zaman dahulu ya. Suatu hari raja mengumumkan bahwa hari ini saya akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Maka mintalah sesuatu ya. Maka semuanya yang terjadi kerajaan itu meminta. Ada yang minta kebun yang ada di sana, ada yang minta segerkok emas, ada yang minta macam-macam. Tapi aneh dengan Ayas ini. Ayas ini dia lari memegang raja. Yang lain lari minta karangan ini, minta bagian ini, minta rumah ini, minta ini. Ya. Maka Ayas lari menuju raja dan megang raja. Loh, kamu kesini minta apa kamu? Dia megang raja. Saya minta raja. Loh, kok bisa gitu ya? Ya, karena semuanya ini milik raja. Jadi kalau saya memiliki raja, berarti saya memiliki semuanya. Maka itulah kecerdasan seorang hamba yang namanya Ayas itu ya. Maka begitu sungguhnya kecerdasan seorang hamba ya. Ketika dia ditawari sesuatu, dia tidak milih harta, milih ini, tapi dia akan milih Allah gitu ya. Ketika dia milih Allah, kalau saya sudah punya Allah, maka Allah punya segalanya, berarti saya akan punya segalanya, kan gitu. Maka mari kita bersama-sama teladani daripada sikap Ayas ini, seorang hamba sahaya yang luar biasa cerdasnya sehingga dia mendapatkan semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.